Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Arab. Kita belajar pada pelajaran yang pertama atau bab 1 tentang ghurfatul julus wa ghurfatul mudzakarah, ruang tamu dan ruang belajar. Sebelum itu, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah kita pelajari. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Jangan lupa subscribe gratis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa ilman nafi'a, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, serta amal yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajrihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah anak-anak, pada pelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang ghurfatul julusi wa ghurfatul mudzakarati.
Ghurfatul julusi adalah ruang tamu yang dimana isinya terdapat sofa, kemudian vas bunga, kemudian ada kipas angin, dan kemudian ada jam dan lain-lain. Dan kemudian wa ghurfatul mudzakarati, yaitu ruang belajar. Nah, yang dimana ruang belajar terdapat rak buku, terus juga ada buku-buku, ada kursi, ada meja, dan segala macam. Kita langsung menuju al-mufradatu atau kosakata. Yang pertama ada mildorotun, artinya meja. Ayo anak-anak kita ucapkan bersama. Mildorotun, meja. Mafrashun, taplak meja. Kursiyun, kursi. Bisatun, karpet. Kitabun, kitab. Kurrasatun, buku tulis. Majallatun, majalah. Wasi'un, luas. Kulla yaumin, setiap hari. Rafun, rak. Misbahun, lampu. Al-haitu, dinding. Suratun, gambar. Mirwahatun, kipas angin. Zahriyatun, vas bunga. Jaridatun, koran. Arikatun, sofa. Nazifun, bersih. Dan kosakata inilah yang akan sering kita gunakan dalam pelajaran pertama kali ini ya anak-anak. Dan juga nanti untuk soal-soal yang akan Bapak berikan mengambil dari kosakata-kosakata tersebut ya anak-anak. Nah, setelah mufradat atau kosakata, kita berlanjut kepada materi ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah adalah kata tunjuk atau kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Nah, di dalam bahasa Arab, ismul isyarah terbagi menjadi dua macam, yaitu ismul isyarah untuk muzakkar atau laki-laki dan ismul isyarah untuk muannas atau perempuan. Ismul isyarah yang untuk laki-laki menggunakan kata haza dan zalika. Haza untuk menunjukkan dekat dan zalika untuk menunjukkan jauh. Dan untuk muannas hazihi dan tilka. Ya, untuk muannas menggunakan kata hazihi dan tilka. Hazihi memiliki arti ini dan tilka memiliki arti itu. Sebenarnya untuk artinya sama antara muzakkar atau muannas, hanya beda kalimatnya saja. Jika untuk muzakkar menggunakan haza dan untuk muannas menggunakan hazihi, artinya pun sama, ini. Dan ketika muzakkar zalika, maka muannas tilka. Artinya apa? Artinya adalah itu. Bagaimana cara membedakan kalimat muzakkar dan kalimat muannas? Untuk kalimat muzakkar biasanya untuk laki-laki mutlak. Kemudian bentuk katanya mufrad atau tunggal. Contoh, kolamun yang artinya pulpen. Berikutnya, akhir katanya bukan berupa tak marbutoh atau tidak diakhiri tak marbutoh. Contoh, hasanun artinya hasan. Dan untuk muannas, yang pertama bentuk katanya jamak atau lebih dari dua. Contohnya madarisun yang artinya sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua terdapat alif maksurah pada akhir katanya. Contoh sauda'u yang artinya hitam. Kemudian yang ketiga akhir katanya terdapat tak marbutoh. Contohnya Fatimatun artinya Fatimah. Kemudian yang keempat
Untuk benda-benda langit, contohnya syamsun atau matahari dan komarun yang artinya bulan. Dan yang kelima adalah untuk benda yang berpasangan atau ada kiri kanannya, contoh seperti mata, sepatu, kaos kaki, dan tangan. Contoh kata tunjuk untuk muzakkar atau laki-laki, kita lihat. Yang pertama, untuk laki-laki mutlak. Laki-laki mutlak berarti semua yang menggunakan nama laki-laki, seperti Hasan, Zaidun atau Zaid, dan Ahmad, dan lain-lain. Yang penting nama laki-laki. Yang kedua adalah bentuk katanya mufrad atau tunggal. Contoh, kitabun, babun. Nah, ini kalimat-kalimat yang mufrad atau tunggal bentuk katanya. Kemudian akhir katanya bukan berupa tak marbutoh atau tidak diakhiri tak marbutoh. Contohnya Husein, ya seperti kalimat-kalimat yang di atas tadi ya, tidak ada yang menggunakan tak marbutoh. Pokoknya ketika ada kalimat yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh, itu adalah kalimat muzakkar. Kemudian contoh kata tunjuk untuk muannas atau perempuan. Yang pertama, untuk perempuan mutlak. Ya, seperti tadi muzakkar berarti kalau muannas nama-nama perempuan seperti Maryam, Aisyah, Hindun, Zainab, dan lain-lain. Kemudian bentuk katanya jamak atau lebih dari 2. Kutubun artinya kitab atau buku. Kalau di muzakkar menggunakan kata kitabun, artinya pun sama, kitab atau buku. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jumlah bukunya, lebih dari 1. Kemudian terdapat alif maksurah pada akhir katanya. Contohnya hizaun, artinya sepatu. Kemudian ada sohra'u yang artinya padang pasir. Kemudian akhir katanya terdapat tak marbutoh. Contoh kurrosatun. Nah, tun itu ya yang dinamakan tak marbutoh. Kemudian untuk benda-benda langit, contohnya komarun, syamsun. Nah, itu ya, bulan, matahari, bintang, dan lain-lain. Dan yang terakhir untuk benda yang berpasangan atau ada kiri kanannya. Contohnya jawrabun. Apa jawrabun? Jawrabun adalah kaos kaki. Kaos kaki kan pasti ada kiri, ada kanannya. Nggak mungkin kita cuma pakai kiri atau kanannya saja. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita cermati kalimat di bawah ini. Kita lihat penggunaan kata tunjuk yang tepat pada kalimat di bawah ini. Haza atau zalika untuk muzakkar dan hazihi atau tilka untuk muannas. Yang pertama kita lihat untuk muzakkar. Haza kitabun. Ini adalah buku. Zalika kursiyun. Itu adalah kursi. Hadza Ahmadu. Ini adalah Ahmad. Zalika qalamun. Itu adalah pulpen. Sekali lagi diingatkan ya anak-anak, hadza untuk menunjukkan kata tunjuk dekat dan zalika atau tilka digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Sekarang kita lihat yang muannas. Ada hazihi atau tilka. Yang pertama, hazihi yadun. Ini adalah tangan. Tangan ada kiri ada kanan. Berarti masuknya ke muannas. Tilka Fatimatun. Itu adalah Fatimah. Nah, Fatimah adalah perempuan. Hazihi kutubun. Ini adalah buku.
tilka hizaun, itu adalah sepatu. Sepatu ada kiri ada kanan ya anak-anak, berarti dia muannas. Tilka syamsun, itu adalah matahari. Nah, matahari termasuk ke dalam benda langit, makanya dia termasuk ke dalam muannas. Oke anak-anak, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Kalau belum paham, boleh videonya diulang-ulang ya, atau nanti bisa langsung tanyakan ke guru bahasa Arabnya. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.